atau sering kali disapa dengan Kanda Bule. Bener ya, Kanda Bule? Enggak juga sih. Oh, Kanda apa dong nih dipanggilnya biasanya? Bebas aja, yang penting bahagia yang manggil. Oh, siap. Yang penting bahagia namanya, guys. Kita tahu bahwa Kanda Erwin atau Kanda Bule ini merupakan salah satu kopolot dari Gemala dan juga merupakan salah satu dosen di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kebetulan sekali hari ini atau sore hari ini kita bisa bertemu dengan Kanda Erwin Salpardiansyah, mengingat Kanda Erwin ini sedang kuliah S3 di UNS atau Universitas Negeri Solo. Bener ya, Kanda? Sedang S3? 11 Maret. Oh, 11 Maret? Iya, bukan lagi di Solo. Oh, salah berarti saya, mohon maaf. Iya, ada yang teman-teman. melaporkan orang Solo. Oh. Ya, siap Kanda. Mohon maaf ya teman-teman, saya salah ternyata. Oke, langsung saja ya Kanda ke pertanyaan pertama. Bisa ya Kanda? Bisa. Ini ujian apa? Ujian nasional. Enggak ujian, tenang aja Kanda. Nih, saya mau tanya seputar Lebak di masa pandemi ini. Sebelumnya saya mau tanya nih Kanda. Kita tahu bahwa Lebak ini merupakan salah satu daerah tertinggal, bahkan sampai hari ini Lebak itu merupakan daerah tertinggal. Kira-kira faktor penyebabnya apa sih itu Kanda? Lebak daerah tertinggal. Iya. Dikira saya sudah tidak tertinggal, masih ternyata. Masih Kanda. Oh, masih tertinggal Lebak. Saya orang Lebak, kemudian ternyata Lebak masih tertinggal. Kalau pertanyaannya seperti itu, misal kenapa Lebak hari ini sampai masih berstatus daerah tertinggal, ada berbagai macam alasan kenapa Lebak masih tertinggal. Saya coba mengungkapkan satu alasan saja ya. Sebetulnya di Lebak itu banyak orang yang berpendidikan tinggi, pintar, kan? Kemudian banyak yang orang-orang itu banyak yang punya inovasi-inovasi bagus. Kenapa hari ini Lebak masih tertinggal? Orang-orang seperti itu yang jarang atau nggak kembali ke Lebak. Mungkin salah satunya saya mungkin ya. Nggak pernah pulang nih Kanda. Enggak, saya orang Lebak, cuma kan karena faktor kebetulan saya akhirnya banyak beraktivitas di Serang. Itu mungkin salah satu faktornya. Banyak orang-orang Lebak yang berpendidikan tinggi, kemudian pintar-pintar, mereka enggan kembali pulang Ke Lebak. Artinya, padahal kalau yang pintar-pintar kembali ke Lebak semuanya ya, Iya, kita bangun sama Lebak aja. bersama-sama. Iya. Ini maksudnya apa? Kita bangun Lebak bersama-sama terus lagi. Jadi Lebak itu maju, maksudnya maju. Kemudian ya bersama dengan masyarakat itu juga. Bukan berarti sekarang belum sejahtera ya. Belum. Karena kalau ukuran sejahtera tidak sejahtera agak kurang baik juga kalau saya bilang masyarakat Lebak tidak sejahtera. Ya. Pandangan setiap orang kan berbeda Kanda ya. Ya, hari ini urusannya nanti politis. Kalau saya bilang Lebak hari ini tidak sejahtera, oh berarti simpatinya siapa gitu, saya tidak bisa itu. Nah, iya. Ya, siap Kanda. Oke, pertanyaan kedua nih berkaitan dengan Lebak dan pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kira-kira daerah Lebak ini terdampak COVID-19 nggak sih Kanda? Terdampak karena kan Semua daerah pasti terdampak ya? jangan kan Lebak kan berbicara COVID kan bicara dunia. Iya, betul. Gitu kan, Lebak kan bagian dari daerah kabupaten yang terdampak kan, gitu kan. Iya. Dampak apa nih maksudnya? Kira-kira dampak yang paling besar nih di Lebak tuh apakah di bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, atau sektor apa nih yang paling Saya terdampak? coba runut satu-satu ya. Iya. Kalau di bidang ekonomi misal, dampak COVID-19 di daerah Lebak lebih kepada kurangnya konsumen yang kan kebanyakan dari kita kan punya sikap konsumtif ya. Iya. Jadi karena COVID-19, kemudian mall dan toko juga kan karena aturan tertentu harus tutup. Iya. Terus kemudian konsumen juga berkurang karena jarang yang keluar rumah, jadi menyebabkan ya itu dampak pada ekonominya seperti itu. Itu hanya salah satu saja. Kemudian di dampak di bidang pendidikan jelas, kalau dampak di bidang pendidikan jelas banyak sekolah yang melakukan
apa namanya pendidikan jarak jauh, Iya. ya. Padahal kan di Lebak sendiri kita tahu sendiri bahwa daerah Lebak kan ada yang di gunung, di pelosok. Tiba-tiba harus mengikuti kebijakan pemerintah bahwa sekolah itu harus daring. Kan ada yang dari di gunung, misalnya Naik gunung, turun gunung ada tuh kan. turun gunung, kemudian kan sinyalnya juga berkaitan dengan jaringan, misalnya harus daring tapi jaringan yang tidak mendukung. HP bagus gitu kan, HP-nya bagus, misal iPhone 11 tapi dia ada di gunung, ada sinyal, itu percuma. Iya benar. Ya kan? Gitu. Jadi lebih kepada dampak seperti itu. Ini pertanyaan banyak pertanyaannya. Enggak ada. Satu lagi nih pertanyaannya berkaitan dengan COVID-19. Kira-kira menurut Kanda apa sih yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 ini? Ikuti saja arahan dari pemerintah. Arahan pemerintah ya. Jadi protokol, kemudian ya pola hidup sehat. Dan sebetulnya pola hidup sehat itu dilakukan jangan pas ada COVID aja ya. Iya. Jangan sampai pas COVID kita cuci tangan, pas COVID yang tidak ada kita jorok lagi, jangan. Ya sehat itu ya harus dilakukan sepanjang hayat. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul. Iya, jadi kalau ingin sehat tetap sehat, sehingga ada COVID, ikuti aturan pemerintah. Dengarkan orang-orang yang tahu di bidangnya. Gitu. Jangan sampai kita sosokan sehingga diserahkan pada Allah biasanya itu kan. Ya kan, ya selesai semuanya kalau semuanya diserah sama Allah. Oke, sekarang kita beranjak ke sesi yang kedua berkaitan dengan mengenal lebih dekat Kumala bersama dengan Kanda Bule atau Kanda Erwin. Kira-kira Kanda Bule ini tahun berapa sih masuk Kumala, Kanda? 2002. Kebetulan saya sebagai salah satu yang ikut mendirikan Kumala Komisariat Untirta di 2002 ya, di Salira Indah. Kumala Komisariat Untirta yang tergabung ke Kumala Provinsi Serang di tahun 2002. Anggaplah tahun 2001 ya. Iya. Karena bahkan saya mengenal Kumala itu dari SMA. Oh, dari SMA udah kenal? Karena senior-senior saya kan senior-senior saya waktu itu yang sudah kuliah, dia mengenalkan Kumala itu di SMA. Jadi saya anggaplah saya kenal Kumala itu dari tahun 2001. Nggak nanya alasannya kenapa? Kenapa tuh, Kanda? Biar mudah menghitungnya. Waduh. Misal ini hari ini tahun berapa? Tahun berapa nih? 2020. 2020 kan mudah hitungnya. Berarti kalau tanya berapa lama Anda di Kumala? 20 tahun. Apa saya itu ya? 2001. Oh iya. Benar, Kanda. Kira-kira iya Kumala ayeuna atau Kumala sekarang itu beda nggak sih, Kanda, sama Kumala pada zaman Kanda tuh? Beda ya, beda. Di Kumala zaman saya dulu beda, nanya bedanya kan? Apa tuh bedanya? Kalau Kumala hari ini ada COVID, Kumala dulu nggak ada COVID. Enggak, bukan itu saja bedanya. Ya, selain itu, Kanda. Misal dalam pola pikir, pola gerakan dan pola diskusi kita juga agak sedikit berbeda. Mungkin hari ini kan keadaan pun kan berbeda juga. Iya. Contoh misal kehidupan di asrama itu dulu kita yang pegang HP itu berapa orang sih? Paling orang-orang yang mampu. Iya. Hari ini hampir semua anak-anak Kumala yang tinggal di asrama semua punya HP. Gitu. Kalau dulu bisa dihitung jari yang punya handphone itu. Kemudian polarisasi gerakan yang dilakukan hari ini oleh anak-anak Kumala pun beda. Karena tadi itu beda kasus, beda peristiwa, beda situasi, kemudian beda isu. Dulu kan isu-isunya isu lain, kalau isu sekarang kan ya isu hari ini. Dalam pola-pola kehidupannya juga ya sangat berbeda. Dulu kita ingin rapat atau ingin diskusi itu kita susul orang per orang satu-satu biar ke asrama. Hari ini kan kita tidak rapat di asrama pun bisa rapat di grup WhatsApp. Sudah jauh lebih modern, tapi lebih mengena dulu. Hari ini kan saya mencari dulu, saya punya teman yang tulis ke saya mencari si Rudi misalnya, cari Rudi ya, cari Rudi. Itu tinggal kita susul ke UIN, itu ada Rudi.
Pasti ada tuh kan? Pasti ada, ketemu di UIN kan, di formasi dulu di UIN, yang menurut saya di Untirta, susul ke UIN, ada Rudi. Hari ini kan susah, justru hari ini walaupun ada handphone susah. Saya ingin ketemu Rudi, saya WhatsApp, checklist aja, udah nggak dicari. Atau saya WhatsApp, hanya dibaca doang, sakit. Bukan sakit lagi kan, Kanda? Luar biasa. Gitu ya. Jadi ada. beda lah kalau dibandingkan dulu dengan sekarang. Coba nih, saya mau Kanda mendeskripsikan seperti apa sih Kumala ini? Apanya? Lingkupnya, Kumala ini apa sih sebenarnya gitu? Dia organisasi atau Yes. hanya keluarga saja ini? Ya, sebuah organisasi kedaerahan yang sebagian orang bilang bahwa ini organisasi primordial, tapi kan dalam gerakan juga Kumala aktif. Tapi Kumala lebih kepada keluarga aja, karena kita bangun silaturahmi dari awal sampai hari ini. Misal saya tetap aktif di Kumala, bahkan baru kemarin saya lengser dari ketua badan penasehat Kumala ya, dari ketua PPK. Artinya rasa memiliki peran organisasi, salah satunya misal saya tidak pernah berhenti, artinya tidak stuck di situ. Apa itu stuck, setucek misalnya, tidak berhenti di situ. Ya, tidak berhenti di situ, tapi lebih kepada ini organisasi milik saya, milik kita, milik semua. Kita bareng-bareng kita urus, kita lestarikan, gitu kan. Apalagi sampai harus bubar, saya rasa akan banyak orang yang tidak terima. Karena terbayang tidak, Kumala itu lahirnya tahun 1965. Udah berapa tahun kan itu? 70 tahun lebih kan? Iya begitu. Jadi ya saya rasa bukan hanya saya saja ketika berbicara Kumala kemudian dia merasa memiliki Kumala tersebut, ya senior-seniornya juga banyak. Tadi sudah punya rasa memiliki ya. Terus emang sebenarnya apa sih yang menarik dari Kumala ini, Kanda? Tadi itu silaturahminya yang kuat. Hubungan antar kader dengan senior, kader dengan junior itu saling erat, karena kita membangun organisasi diawali dari silaturahmi. Dan ingat, silaturahmi yang kita bangun itu silaturahmi tanpa kepentingan apapun. Jadi datang KI masih iya, datang KI masih itu lain kerahayang butuh doang. Emang ada kepentingan sih, misalnya lapar yang lapar biasa Kanda. Oke Kanda nih, kira-kira Kanda bosen nggak sih di Kumala? Udah lama banget nih tapi masih berkecimpung di Kumala sampai hari ini. Kalau Kumala itu keluarga saya setelah keluarga saya, ngerti nggak? Iya. Keluarga saya setelah keluarga saya, sehingga saya merasa itu keluarga saya. Ngerti nggak kebanyakan kata saya? Ya. Kalau berbicara bosan, ya kalau saya bosan saya udah meninggalkan organisasi ini dari sejak saya lulus S1. Ini terbukti saya 2001 di Kumala, kemudian hari ini 2020 saya masih eksis, dan komitmen saya terhadap organisasi Kumala yang keluarga masyarakat. Terima kasih ya Kanda, perbincangan kita hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya dari Departemen Kajian Strategis Keluarga Mahasiswa Lebak. Mungkin saya ingin menyampaikan satu adigium berkaitan dengan COVID-19 ini. Solus populi suprema lex, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang perlu kita ingat. Sekali lagi terima kasih ya Kanda. Oke, acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.